Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 876-880. Bab 876. Setelah Zhao Yulong mendengar apa yang dikatakan Fendi Zanders, senyuman gembira tiba-tiba muncul di wajahnya. Dapat menemukan pendukung seperti Fendi Zanders merupakan berkah besar bagi keluarga Zhao. Mungkin di masa depan, setelah dia mengambil alih posisi ayahnya, dia bisa membawa keluarga Zhao ke level yang lebih tinggi. Jadi setelah Zhao Yulong meninggalkan hotel, dia bergegas menyiapkan villa. Sekarang villa air sudah penuh, dan Fendi Zanders serta teman-teman Fendi Zanders membutuhkan setidaknya 3 villa, jadi Zhao Yulong harus menyinggung perasaan beberapa orang. Tetapi untuk menyenangkan Fendi Zanders, Zhao Yulong merasa bahwa meskipun dia menyinggung beberapa orang, itu sangat berharga. Setelah Zhao Yulong pergi, Fendi Zanders tidak terburu-buru pergi. Karena Fendi Zanders tahu ada seseorang yang baru saja menguping pembicaraannya dengan Zhao Yulong. Meski pihak lain bersembunyi, Fendi Zanders masih bisa merasakan kehadirannya. Saat itu Fendi Zanders telah mempelajari metode mengamati Qi dari Ye Juechen. Meski baru belajar sedikit, namun sangat mudah untuk menyadari keberadaan orang-orang di sekitarnya. Dan pihak lain masih orang biasa, bukan pejuang sama sekali, jadi sangat mudah untuk menemukan keberadaannya. Keluarlah, jangan bersembunyi, aku sudah menemukanmu. Fendi Zanders berteriak ke kejauhan dengan wajah kosong. Setelah gadis yang bersembunyi di pojok ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memilih untuk keluar. Dan gadis yang menguping pembicaraan Fendi Zanders dengan Zhao Yulong ini tidak lain adalah Du Yurou. Saat ini, Du Yurou berpenampilan sangat seksi, mengenakan gaun pendek ketat, pinggang ramping, payudara penuh, kaki ramping-ramping, riasan tipis di wajahnya, dia terlihat seksi dengan sentuhan nafas glamor. Du Yurou sudah sangat baik tampak, dan sosoknya juga sangat seksi. Saat ini, pakaian ini jelas lebih sulit dikendalikan. Du Yurou dan Gu Jun berselisih karena makan malam itu, dan Du Yurou juga tahu bahwa tidak akan ada kesempatan baginya dan Gu Jun untuk bersama setelah hal seperti itu terjadi. Jadi dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk berhubungan dengan generasi kedua yang kaya. Saat ini di resort banyak sekali orang-orang kaya, terutama di area villa, dan salah satu dari mereka memiliki kekayaan ratusan juta. Jadi Du Yurou sengaja berganti pakaian seksi, dan hendak pergi ke area villa untuk berjalan-jalan, untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan generasi kedua kaya yang tertarik padanya, meskipun ada yang tidak beres dengannya, Du Yurou tidak akan menolak. Bagaimanapun juga, Du Yurou sudah tidak perawan lagi, jadi tidur bukanlah apa-apa baginya. Namun setelah Du Yurou berjalan di sekitar area villa, dia menyadari bahwa pria kaya itu sama sekali tidak tertarik padanya. Dan kebanyakan dari mereka sudah punya pacar, dan mereka lebih cantik dari diri mereka sendiri. Jadi Du Yurou hanya bisa pulang dengan kekalahan. Tetapi ketika Du Yurou hendak memasuki hotel, dia tiba-tiba menemukan ada 2 orang sedang mengobrol di pintu, dan salah satu dari mereka sangat mirip dengan Zhao Yulong. Jadi Du Yurou memutuskan untuk bertemu Zhao Yulong secara kebetulan, untuk melihat apakah dia punya kesempatan. Namun ketika Du Yurou semakin dekat, dia menyadari bahwa orang yang mengobrol dengan Zhao Yulong sebenarnya adalah teman malang Gu Jun, Fendi Zanders. Hal ini membuat Du Yurou semakin penasaran mengapa Fendi Zanders bertemu Zhao Yulong, dan apa yang mereka berdua bicarakan. Ketika Du Yurou mendengar isi obrolan antara Fendi Zanders dan Zhao Yulong, dia benar-benar ketakutan dan bersembunyi. Adapun apa yang dikatakan Fendi Zanders kepada Zhao Yulong, semakin Du Yurou mendengarnya, dia menjadi semakin ketakutan. Saat ini, dia menyadari bahwa anak laki-laki malang yang rendah hati ini sebenarnya adalah Tuan Zanders yang terkenal dari Provinsi Dongjiang. Untuk sementara, Du Yurou tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Pada awalnya Du Yurou juga mendengar beberapa hal tentang Fendi Zanders dari Gu Jun, namun kebanyakan terkait dengan kondisi buruk di rumah Fendi Zanders. Du Yurou sama sekali tidak tertarik pada anak laki-laki malang itu, jadi tentu saja dia tidak tertarik pada Fendi Zanders, itulah sebabnya Du Yurou menunjukkan ketidakpedulian seperti itu setelah melihat Fendi Zanders. Namun Du Yurou tidak pernah menyangka identitas dan latar belakang Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Semua ini tidak lebih dari penyamaran Fendi Zanders. Du Yurou dengan gemetar berjalan di depan Fendi Zanders, lalu melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat bingung, apakah Anda Tuan Zanders yang legendaris? Kamu seharusnya mendengar apa yang aku katakan kepada Zhao Yulong tadi, kan? Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Aku
Aku tidak bermaksud. Kaki Du Yuro yang ramping dan indah sedikit gemetar, dan dia tergagap dan berteriak pada Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders memandang Du Yuro dan tidak berkata apa-apa. Du Yuro memandang Fendi Zanders dengan matanya yang indah, dan dia dipenuhi dengan emosi. Karena tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak tahu bahwa Fendi Zanders adalah tuan muda legendaris Zanders. Saat ini, Fendi Zanders berpakaian sangat biasa. Meskipun dia terlihat cukup bagus, pakaiannya terlalu sederhana, sama seperti orang-orang biasa. Di sisi lain, tuan muda seperti Lin Zihua Sucheng sangat mulia baik dalam temperamen maupun pakaiannya, dan pada pandangan pertama dia bukanlah orang biasa. Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders yang tampak biasa di depannya ternyata adalah eksistensi yang perlu dijunjung oleh semua orang. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti oleh Du Yuro. Menurut berita yang Du Yuro dengar, meskipun Fendi Zanders melihat keempat provinsi besar, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Ketika Zhao Yulong menghadapi Fendi Zanders, dia sangat rendah hati. Namun saat ini, pria besar legendaris tersebut justru muncul dalam hidupnya sedemikian rupa. Wajar jika orang biasa seperti Du Yuro tidak dapat menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka bahwa kamu ternyata adalah Tuan Zanders. Setelah Du Yuro ragu-ragu sejenak, dia tergagap dan berteriak pada Fendi Zanders. Di sisi lain, Fendi Zanders menatap Du Yuro dengan acuh tak acuh, lalu berkata perlahan, menurutmu orang seperti Gu Jun tidak akan mengenal orang sepertiku, bukan? Setelah Du Yuro mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, sedikit kegugupan muncul di matanya. Gu Jun adalah temanku, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu, kamu tidak bisa menyakitinya, kalau tidak aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu, kamu harus mengerti maksudku. Namun, saat ini, Fendi Zanders berbicara lagi. Aku tahu. Du Yuro buru-buru mengangguk. Bab 877. Apa yang dikatakan Fendi Zanders kepada Du Yuro hanyalah untuk mengingatkan Du Yuro agar tidak bertindak terlalu jauh. Apakah Du Yuro bersedia tinggal bersama Gu Jun atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara Gu Jun dan Du Yuro, dan Fendi Zanders tidak ingin terlalu terlibat. Tapi Du Yuro adalah wanita yang sangat cerdas, dia seharusnya sudah tahu bagaimana membuat pilihan sekarang. Fendi Zanders tahu bahwa Gu Jun masih menyukai Du Yuro di dalam hatinya, selama Du Yuro lebih jujur di masa depan, Gu Jun pasti akan menerima Du Yuro. Ini mungkin merupakan masalah umum yang dialami kebanyakan pria. Begitu mereka benar-benar menyukai seorang wanita, selama wanita tersebut bisa berubah pikiran, maka pria akan sering memilih untuk memaafkan wanita tersebut. Fendi Zanders pernah mengalami pengalaman seperti ini sebelumnya, jadi dia tidak berbicara terlalu banyak dengan Du Yuro hari ini. Saya tidak ingin orang ketiga mengetahui apa yang terjadi hari ini. Setelah Fendi Zanders mengambil 2 langkah menuju lobi hotel, dia tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat posisi Du Yuro, dan berkata dengan lembut kepada Du Yuro. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan. Sebelum Du Yuro menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Fendi Zanders berjalan menuju lobi hotel. Du Yuro berdiri di sana dengan bodohnya dan menatap punggung Fendi Zanders, kilatan ketegasan muncul di matanya. Dia merasa bahwa Gu Jun adalah teman dekat Fendi Zanders, dan masa depannya tidak terbatas, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti Ding Peng. Terlebih lagi, Gu Jun sendiri memiliki perasaan terhadap Du Yuro. Dengan menggabungkan semua kondisi ini, Du Yuro tahu bahwa Gu Jun adalah pilihan terbaiknya, dan dia tidak perlu mencari generasi kedua kaya lainnya sama sekali. Jadi Du Yuro diam-diam memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus menikah dengan Gu Jun. Hanya dengan menikahi Gu Jun aku bisa terbang di dahan dan menjadi burung phoenix. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders kembali ke hotel, dia menemukan bahwa Su Tian sudah mandi dan sedang berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Melihat Fendi Zanders masuk, Su Tian segera duduk tegak, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada bingung, Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Saya baru saja pergi menemui seorang teman. Jawab Fendi Zanders ringan. Zhou yang sangat cantik. Su Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Fendi Zanders tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Su Tian, dan tidak banyak bicara. Lagi pula, beberapa hal akan merepotkan jika dia menjelaskan terlalu banyak kepada Su Tian, jadi Fendi Zanders membiarkan orang-orang ini membayangkannya. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Zanders dan yang lainnya menerima kabar tentang ruang ganti. Fendi Zanders, Su Tian, Gu Jun, Wang Xiaowan, Yang Yingying dan lainnya langsung pindah ke area villa.
Selain itu, kamar tempat tinggal Fendi Zanders dan yang lainnya berada pada tingkat yang sama dengan Villa Lin Zihua dan lainnya di Sucheng. Du Yurou kembali tadi malam dan berinisiatif untuk meminta maaf kepada Gu Jun, namun Gu Jun masih belum terlihat tenang, dan apa yang dilakukan Du Yurou membuat Gu Jun merasa malu di depan Fendi Zanders, Su Tian dan yang lainnya, jadi dia langsung mengusir Du Yurou. Du Yurou juga tahu apa yang dipikirkan Gu Jun, jadi dia tidak terus mengganggu Gu Jun, tetapi memilih untuk langsung meninggalkan resor, dan berencana untuk mengobrol baik dengan Gu Jun setelah Gu Jun kembali ke sekolah. Kemarahan Gu Jun juga mereda, dan seharusnya tidak sulit baginya untuk kembali bersama Gu Jun. Fendi Zanders, aku tidak menyangka temanmu begitu terhormat. Dia benar-benar mengubah villa untuk kita. Lingkungan di sini terlalu bagus, kan? Setelah tinggal di villa, Wang Xiaowan tampak dalam suasana hati yang sangat baik, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum sambil mengambil selfie dengan ponselnya. Tuan Muda Zhao sedang melihat wajah Nona Zhou, kalau tidak, bagaimana kita bisa tinggal di kamar yang bagus? Su Tian berkata kepada Wang Xiaowan sambil tersenyum. Ya, Zhou Muxue ini sangat bagus. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga sangat baik. Fendi Zanders, kamu harus bekerja keras dan berusaha menyingkirkan Bai Fumei. Pada saat itu, kita semua akan melakukannya. Tunggu dan nikmatilah. Kamu diberkati. Wang Xiaowan mengangguk, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada serius. Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan Su Tian, Wang Xiaowan dan yang lainnya, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang-orang ini, jadi dia tidak menjelaskan apapun. Gu Jun melihat sekeliling lingkungan di dalam villa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mungkin inilah kesenjangan antara kita orang biasa dan generasi kedua yang kaya. Mereka bisa membiarkan kita tinggal di villa secara gratis dengan satu kata, tapi kita adalah bahkan jika kamu punya uang, kamu tidak bisa hidup di dalamnya. Mungkin karena masalah Du Yurou, jadi Fendi Zanders bisa merasakan bahwa suasana hati Gu Jun masih sangat buruk saat ini. Saya yakin suatu hari nanti, cepat atau lambat, Anda bisa membawa kami untuk tinggal di villa sebesar ini. Fendi Zanders mengulurkan tangan dan menepuk bahu Gu Jun dengan ringan, lalu berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, Gu Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Fendi Zanders, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan tidak banyak bicara. Gu Jun tahu bahwa Fendi Zanders sedang menghibur dirinya sendiri saat ini. Ada beberapa hal yang tidak dapat dia capai meskipun dia bekerja keras sepanjang hidupnya. Gu Jun masih memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri, tapi dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang teman-temannya. Pengertian. Dengan bantuan Fendi Zanders, akan sangat mudah bagi Gu Jun untuk tidak lagi melampaui Lin Zihua, Su Cheng dan lainnya, tetapi untuk mencapai posisi yang sama dengan orang-orang ini. Di sisi lain, Lin Zihua dan Su Cheng terkejut ketika mereka mendengar bahwa Fendi Zanders dan yang lainnya telah pindah ke villa. Bagaimanapun, Lin Zihua, Su Cheng dan yang lainnya tidak mudah dibodohi oleh Su Tian. Fakta bahwa Zhao Yulong mengulurkan tangannya untuk memukul Ding Peng telah membuat mereka merasa sangat aneh. Su Tian dan yang lainnya mungkin berpikir itu karena Zhou Muxue memiliki lebih banyak wajah, dan Fendi Zanders memiliki hubungan yang baik dengan Zhou Muxue, itulah mengapa Zhao Yulong sangat sopan. Tetapi Lin Zihua, Su Cheng tahu bahwa meskipun Zhou Muxue memiliki latar belakang tertentu, dan Zhou Chaoyang memang memiliki banyak pengaruh, namun lingkup pengaruh Zhou Chaoyang selalu berada di Asia Tenggara, bukan di dalam negeri sama sekali. Sangat mustahil bagi Zhao Yulong untuk menjadi begitu takut. Paling-paling, Zhou Muxue tidak akan menyinggung Zhou Muxue dengan mudah. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Zhou Muxue bahwa Fendi Zanders dan yang lainnya dapat tinggal di villa tersebut. Gu Jun, Su Tian, dan lainnya hanyalah orang biasa, dan Zhao Yulong tidak akan pernah memberi mereka wajah seperti itu. Saat ini, hanya ada satu kandidat terakhir yang tersisa, yaitu Fendi Zanders. Lin Zihua, siapa Fendi Zanders ini? Tuan Zhao memukuli saya karena dia, dan dia memberi saya pelajaran setelahnya, menyuruh saya untuk tidak memprovokasi Fendi Zanders dan orang-orang itu. Sekarang Fendi Zanders dan yang lainnya telah pindah lagi. Apa yang terjadi di villa? Ding Peng juga sangat tertekan saat ini. Jika Ding Peng benar-benar menyinggung seorang putra berlatar belakang karena Lin Zihua, mungkin sudah terlambat bagi Ding Peng untuk menangis. Bab 878. Awalnya, Ding Peng berencana memberi Fendi Zanders pelajaran yang baik untuk menyenangkan Lin Zihua. Tapi saat ini, Ding Peng sudah menghilangkan gagasan ini di dalam hatinya.
Karena dia merasa identitas Fendi Zanders, Gujun dan lainnya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Selain itu, Zhao Yulong baru saja memperingatkan Ding Peng bahwa dia tidak boleh memprovokasi Fendi Zanders dan yang lainnya. Meskipun Zhao Yulong tidak mengatakan apa identitas Fendi Zanders dan yang lainnya, tetapi untuk membuat Zhao Yulong begitu mementingkan, mereka pasti bukan orang biasa. Lin Zihua mengerutkan kening, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Lin Zihua tahu bahwa ada hubungan antara Fendi Zanders dan Lin Min, tetapi mengenai latar belakang Fendi Zanders yang lain, Lin Zihua juga tidak tahu. Saat makan tadi, alasan Tuan Zhao memukuli Ding Peng, dan sikapnya kemudian berubah begitu banyak, saya pikir itu pasti ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Tuan Zhao harus mengenal Fendi Zanders. Su Cheng mengerutkan kening dan menganalisis dengan suara rendah. Bagaimana Tuan Zhao mengenal Fendi Zanders? Setelah Lin Zihua mendengar kata-kata Su Cheng, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Kamu pernah menyelidiki Fendi Zanders sebelumnya, apakah kamu tidak menemukan sesuatu yang salah? Su Cheng bertanya dengan suara rendah. Saya tidak menemukan sesuatu yang salah. Saya hanya tahu bahwa Fendi Zanders memiliki hubungan yang baik dengan sepupu saya Lin Min. Lin Rongsheng juga sepertinya mengenal Fendi Zanders. Adapun berita lainnya, tidak ada gunanya sama sekali. Kata Lin Zihua tanpa daya. Saya juga menyelidiki masalah sekolah menengah Fendi Zanders, tetapi pada saat itu, Fendi Zanders hanyalah orang biasa. Ketika dia masih di sekolah dasar, orang tuanya telah meninggal dunia. Dia menjalani program kerja belajar hingga hari ini. Tidak ada latar belakang sama sekali. Su Cheng mengerutkan kening dan berkata, siapa Fendi Zanders ini? Lin Zihua memarahi dengan nada kesal, dia belum pernah bertemu lawan sesulit ini sebelumnya. Lalu apa? Aku tidak ingin tahu siapa Fendi Zanders ini, tapi jangan menyeretku ke dalam masalah bahwa kamu ingin memberi pelajaran pada Fendi Zanders. Jika kamu ingin memberi pelajaran pada Fendi Zanders, pergilah dan ajarlah dia pelajaran. Lagi pula, aku tidak bermaksud untuk terlibat masalah ini. Setelah mendengar percakapan antara Su Cheng dan Lin Zihua, Ding Peng mengatakan sesuatu dengan ekspresi tak berdaya. Sekarang Fendi Zanders sepertinya benar-benar mengenal Zhao Yulong. Bahkan jika Fendi Zanders tidak mengenal Zhao Yulong, pasti ada seseorang di pihak mereka yang mengenal Zhao Yulong, jadi berurusan dengan Fendi Zanders di sini tidak berarti memberi wajah pada Tuan Zhao. Mari kita taruh kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders juga akan berada di Jiangcheng di masa depan, kita memiliki banyak kesempatan untuk berurusan dengan Fendi Zanders. Suasana hati Su Cheng relatif tenang, dia memandang Lin Zihua di depannya dan berkata dengan suara rendah. Setelah Lin Zihua mendengar kata-kata Su Cheng, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian dia berkata dengan ringan, saya tidak menyangka bahwa berurusan dengan Fendi Zanders akan sangat merepotkan, dan sekarang kita hanya bisa melakukan ini. Su Cheng menoleh untuk melihat Lin Zihua, dan kemudian berkata dengan ringan, Lin Zihua, kamu tidak perlu khawatir, Luo Zhengji akan kembali minggu depan, dan kemudian saya akan meminta Zhengji untuk menanyakannya tentang identitas Fendi Zanders. Ayo pergi, kita harus bisa menemukan sesuatu. Sanji akan kembali. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lin Zihua bersinar karena kegembiraan. Yah, Zhengji meneleponku tadi malam. Su Cheng mengangguk sedikit. Luo Zhengji. Setelah Ding Peng mendengar nama itu, dia membuka mulutnya lebar-lebar dalam sekejap, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Anda harus tahu bahwa Luo Zhengji adalah putra terkenal di 4 provinsi. Bahkan Ding Peng pernah mendengar nama Luo Zhengji di Provinsi Sanan. Luo Zhengji bisa dikatakan sebagai generasi kedua yang paling kaya di 4 provinsi. Latar belakangnya benar-benar menghancurkan Zhao Yulong. Ketika Luo Zhengji tidak meninggalkan Provinsi Dongjiang, saya tidak tahu berapa banyak tuan muda yang gemetar tanpa sadar ketika mendengar nama Luo Zhengji. Hanya saja belakangan Luo Zhengji sepertinya telah membunuh seseorang dan memperkosa pacarnya, dan orang yang meninggal tersebut juga merupakan generasi kedua yang terkenal kaya di daerah setempat. Pada awalnya, masalah ini muncul di Provinsi Dongjiang, dan semua orang merasa bahwa meskipun keluarga Luo Zhengji memiliki kemampuan yang hebat, sangat mustahil untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak ada yang mengira Luo Zhengji pada akhirnya akan dikirim ke luar negeri, dan masalahnya akan selesai. Jika Luo Zhengji kembali ke Tiongkok, dia tidak tahu seberapa besar keributan yang akan terjadi. Jika Zhengji bisa kembali, maka masalah ini akan jauh lebih mudah. Kata Lin Zihua sambil tersenyum. Nah, ketika Zhengji kembali, Kong Junhao, Song Feiyu dan yang lainnya seharusnya ada di sini juga.
Saat itu, kita akan bekerja sama untuk membersihkan Fendi Zanders, bukankah itu tugas yang mudah? Su Cheng berkata perlahan. Itu benar, jika orang-orang ini semua bisa kembali, Fendi Zanders bukanlah apa-apa, bahkan jika Fendi Zanders memiliki kemampuan yang hebat, pada akhirnya itu akan menjadi jalan buntu. Kali ini Lin Zihua akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya. Ding Peng memandang Lin Zihua dan Su Cheng, dengan ekspresi wajah yang rusak tidak normal. Karena apakah itu Luo Shengji atau Kong Junhao Song Feiyu, mereka semua adalah putra-putra terkenal di Tiongkok, dan mereka bisa dianggap sebagai generasi kedua yang paling kaya di Tiongkok. Pada saat ini, Lin Zihua dan Lin Zihua di Su Cheng memindahkan semua orang ini untuk menangani Fendi Zanders. Dalam pandangan mereka, selama Luo Shengji dan yang lainnya bisa bergerak, nasib Fendi Zanders pasti akan sangat menyedihkan. Generasi kedua yang kaya sebenarnya sangat umum. Umumnya jumlah keluarga berjumlah puluhan juta, yang bisa dikatakan sebagai generasi kedua yang kaya di mata masyarakat awam. Dan jika ada ratusan juta dalam sebuah keluarga, maka itu bisa dikatakan sebagai generasi kedua yang kaya di antara generasi kedua yang kaya. Oleh karena itu, generasi kedua kaya dari keluarga yang berbeda juga akan terbagi dalam beberapa tingkatan yang berbeda. Level Ding Peng lebih rendah dari Lin Zihua di Su Cheng, Lin Zihua di Su Cheng lebih rendah dari Zhao Yulong lebih rendah dari Luo Shengji dan lainnya. Ketika Luo Shengji dan yang lainnya bertemu Lin Zihua di Su Cheng ketika mereka berada di Provinsi Dongjiang, dan orang-orang ini memiliki hubungan yang sangat baik, jadi jika Lin Zihua berbicara, Luo Shengji, Song Feiyu, Kong Junhao dan lainnya pasti tidak akan tinggal diam. Selama orang-orang ini bisa bergabung, bahkan melihat seluruh Tiongkok, mungkin tidak sedikit orang yang mampu melawannya. Kecuali generasi kedua yang kaya dari keluarga pertapa Tiongkok, kebanyakan orang akan merasa tidak enak ketika memikirkannya. Su Cheng, beritahu Zhou Muxue dan Ku Xiaoying nanti, kita akan kembali besok. Setelah Lin Zihua berpikir sejenak, dia berbisik kepada Su Cheng. Kembali besok. Kita belum banyak bermain, kenapa kita kembali sepagi ini? Setelah mendengar kata-kata Lin Zihua, Su Cheng tampak sedikit bingung, dan bertanya dengan nada sangat tidak berdaya. Aku tidak ingin melihat Fendi Zanders itu sekarang, aku merasa kesal saat melihatnya, ayo kembali lebih awal. Jawab Lin Zihua dengan suara rendah. Baiklah. Su Cheng memandang Lin Zihua dan mengangguk tak berdaya, lalu bangkit dan berjalan keluar villa. Bab 879 sisi lain. Fendi Zanders tentu saja tidak tahu bahwa Lin Zihua, Su Cheng dan yang lainnya sedang mendiskusikan bagaimana menghadapinya. Dia mengajak Gu Jun, Su Tianwang, Xiao Wan, Zhou Muxue, dan lainnya untuk bersenang-senang di resort. Fasilitas hiburan di resort ini masih sangat kaya, sehingga semua orang baru kembali ke kamar pada pukul 10 malam. Dan Zhou Muxue datang ke villa tempat Ku Xiaoying dan Xiong Yating tinggal sendirian. Karena Ku Xiaoying, Xiong Yating dan yang lainnya tidak terlalu menyukai Fendi Zanders, mereka tidak berkencan dengan Fendi Zanders dan yang lainnya. Dan Su Cheng, Lin Zihua dan yang lainnya berada di dalam kamar, mendiskusikan bagaimana menghadapi Fendi Zanders, jadi kedua gadis itu tinggal di kamar selama sehari. Apa yang sedang dilakukan Lin Zihua? Beberapa dari kita keluar untuk bermain dengan susah payah, dan kita akan kembali besok, dan kita tidak pergi kemanapun hari ini. Bukankah ini membuang-buang waktu? Saat ini, Xiong Yating telah menerima kabar dari Su Cheng, dan hendak berangkat ke Jiangcheng besok. Lin Zihua pasti ada sesuatu yang harus dilakukan, itu sebabnya dia terburu-buru, ayo datang lagi lain kali. Ku Xiaoying menghiburnya dengan ringan, tapi dia jelas linglung. Lain kali aku tidak akan keluar bersamamu lagi, apa yang terjadi? Kata Xiong Yating sangat tidak senang dengan mulut kecilnya yang melengkung. Yating, Xiaoying, apa yang kalian berdua bicarakan? Pada saat ini, Zhou Muxue menghampiri mereka berdua dan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak membicarakan apapun, tapi Lin Zihua berkata bahwa dia akan kembali besok pagi. Kami belum memainkan apapun, jadi kami akan kembali. Jawab Xiong Yating tak berdaya. Kembali besok. Setelah Zhou Muxue mendengar kalimat ini, sedikit keterkejutan muncul di matanya, lalu buru-buru berjalan ke sisi Xiong Yating dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu terburu-buru untuk kembali? Aku tidak tahu kenapa, dia hanya bilang dia ingin kembali. Xiong Yating menoleh untuk melihat Zhou Muxue, lalu berkata dengan ringan, Muxue, kamu tidak berniat untuk tinggal di sini lagi, aku beritahu kamu bahwa kamu akan pergi bersama kami besok, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini untuk itu Fendi Zanders yang malang punya kesempatan. Yating, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku pasti akan kembali bersamamu, lagi pula,
Fendi Sanders ada reuni kelas, jadi tidak baik bagiku untuk tinggal di sini sampai nanti. Diriku sendiri. Meskipun Zhou Muxue memiliki ide untuk tinggal, tetapi setelah mendengar kata-kata Xiong Yating, dia merasa malu untuk tinggal. Ngomong-ngomong, saya sudah membuat perjanjian dengan saudara Fendi Sanders. Kita akan pergi ke kuil Lingyin besok. Sepertinya kita tidak bisa pergi ke sana. Saya akan menelepon saudara Fendi Sanders sekarang. Zhou Muxue mengeluarkan ponselnya dan hendak berjalan keluar villa. Musue, tunggu sebentar. Ku Xiaoying berteriak tanpa ekspresi. Xiaoying, ada apa? Ku Xiaoying menoleh untuk melihat Zhou Muxue, lalu menatap Zhou Muxue dengan ekspresi bingung dan bertanya. Ada yang ingin kutanyakan padamu, ikutlah denganku. Ku Xiaoying berteriak dengan nada yang sangat serius, lalu berjalan langsung menuju kamarnya. Zhou Muxue tertegun sejenak, lalu buru-buru mengikuti Ku Xiaoying ke dalam kamar. Xiaoying, apa yang ingin kamu tanyakan padaku, serius sekali. Zhou Muxue berdiri di depan pintu dan bertanya pada Ku Xiaoying dengan nada bingung. Musue, Fendi Sanders dan yang lainnya datang untuk tinggal di villa, apakah kamu tahu tentang ini? Ku Xiaoying bertanya dengan suara rendah. Aku tahu. Zhou Muxue sedikit mengangguk. Apakah ini villa yang kamu minta agar Zhao Yulong atur untuk Fendi Sanders dan yang lainnya? Ku Xiaoying terus bertanya. Xiaoying, apakah kamu bingung? Bagaimana aku bisa memiliki keterampilan yang begitu hebat? Bagaimana aku bisa mengenal seseorang seperti Zhao Yulong? Zhou Muxue berkata dengan nada sangat tidak berdaya. Lalu karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, bagaimana kamu menjelaskan bahwa sikap Zhao Yulong terhadap Fendi Sanders dan yang lainnya banyak berubah tadi malam, dan bagaimana kamu menjelaskan bahwa mereka pindah ke villa hari ini? Hal-hal ini jelas tidak kebetulan. Kalau bukan tentangmu, tentang siapa? Nada suara Ku Xiaoying tampak sedikit bersemangat dan berteriak. Masalah-masalah ini selalu mengganggu Ku Xiaoying, dan Ku Xiaoying merasa bahwa hal-hal ini tidak sesederhana yang dia kira. Jika itu semua karena Zhou Muxue, Fendi Sanders dan yang lainnya bisa mendapatkan perlakuan seperti itu, Ku Xiaoying hampir tidak bisa menerimanya. Tapi sekarang hal ini tidak ada hubungannya dengan Zhou Muxue, jadi bagaimana kita harus menjelaskannya? Xiaoying, hal-hal ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang hal-hal ini? Zhou Muxue mengerutkan kening dan bertanya pada Ku Xiaoying dengan nada bingung. Ya, hal-hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita, tetapi pernahkah Anda berpikir tentang apa hubungannya hal-hal ini dengan Fendi Sanders? Apakah Fendi Sanders tidak sesederhana yang kita bayangkan? Fendi Sanders mungkin selama ini menyembunyikan identitasnya. Ku Xiaoying berteriak pada Zhou Muxue. Apa hubungannya dengan Fendi Sanders? Ada tatapan aneh di mata Zhou Muxue, dan kemudian dia berkata dengan lembut kepada Ku Xiaoying, Xiaoying, sebenarnya ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Ada apa? Ku Xiaoying membeku sesaat, lalu bertanya pada Zhou Muxue dengan nada bingung. Apakah kamu ingat gelang giok ini? Zhou Muxue melepas gelang giok darah Phoenix yang diberikan Fendi Sanders kepada Zhou Muxue dari pergelangan tangannya, dan bertanya dengan lembut. Saya tidak memiliki kesan. Ku Xiaoying menggelengkan kepalanya dengan ringan. Gelang giok ini diberikan kepadaku oleh saudara laki-laki Fendi Sanders. Kalian semua mengatakan bahwa gelang giok ini palsu, tetapi ayahku meminta seorang ahli untuk menilainya. Gelang giok ini adalah gelang giok darah burung Phoenix, dan mungkin bernilai puluhan jutaan di atas, Zhou Muxue berkata perlahan. Lebih dari 10 juta. Setelah mendengar kalimat ini, Ku Xiaoying tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Kita harus tahu bahwa pernyataan sederhana Zhou Muxue lebih dari 10 juta yuan, pada kenyataannya, harga gelang giok ini setidaknya harus 50 juta yuan, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda beli dengan uang. Mengapa Fendi Sanders memberimu gelang giok yang begitu berharga? Dari mana asal gelang giok ini? Apakah dia mencurinya? Ku Xiaoying melihat wajah bingung Zhou Muxue. Gelang giok ini sepertinya diberikan kepada saudara Fendi Sanders oleh orang lain, tetapi saudara Fendi Sanders dapat memberi saya barang yang begitu berharga. Menurut saya saudara Fendi Sanders bukanlah orang biasa, bukan? Dan Zhou Muxue ragu-ragu untuk berbicara. Apalagi? Ku Xiaoying buru-buru bertanya. Juga, ayahku memberitahuku bahwa jika aku benar-benar harus memilih antara Lin Sihua dan Fendi Sanders, aku akan memilih saudara Fendi Sanders. Kata Zhou Muxue malu-malu. Mengapa? Ku Xiaoying tampaknya semakin bingung saat ini. Aku tidak tahu kenapa,
tapi ayahku berkata bahwa 100 Lin Zihua tidak sebaik satu Fendi Zanders. Zhou Muxue berbisik. 100 Lin Zihua tidak bisa dibandingkan dengan satu Fendi Zanders. Setelah mendengar kalimat ini, Ku Xiaoying langsung tercengang. Bab 880. Ku Xiaoying tahu betul orang seperti apa ayah Zhou Muxue, Zhou Chaoyang. Bahkan ayahnya, Ku Tianlin, sangat memuji Zhou Chaoyang. Bagaimanapun, Zhou Chaoyang adalah pria yang bisa bersaing dengan Fang Zihua. Tetapi ketika Ku Xiaoying mendengar penilaian Zhou Zhaoyang terhadap Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat terkejut. 100 Lin Zihua tidak sebaik satu Fendi Zanders. Informasi yang terkandung dalam kalimat ini terlalu rumit. Ayah Lin Zihua akan segera dipromosikan menjadi wakil komandan zona perang, dan masa depan Lin Zihua tidak terbatas. Bahkan Lin Zihua saat ini bisa dikatakan sebagai generasi kedua yang kaya di antara generasi kedua yang kaya. Meskipun tidak bisa dikatakan sebagai kelas atas di antara generasi kedua yang kaya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan semua orang. Dan jalan masa depan Lin Zihua mungkin menjadi semakin mulus, tapi Fendi Zanders hanyalah seorang anak miskin yang mencari nafkah dengan mengantarkan makanan. Ku Xiaoying benar-benar tidak tahu apa yang bisa dibandingkan Fendi Zanders dengan Lin Zihua. Juga, dari mana asal gelang giok darah Phoenix mahal yang diberikan Fendi Zanders kepada Zhou Muxue? Serangkaian pertanyaan masih melekat di benak Ku Xiaoying. Muxue, tahukah kamu siapa Fendi Zanders ini? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Ku Xiaoying bertanya dengan lembut kepada Zhou Muxue. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Zhou Muxue, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Saya menanyakan pertanyaan ini kepada ayah saya sebelumnya, tetapi ayah saya tidak menjawab sama sekali. Dia hanya menyuruh saya untuk mencoba bergaul dengan Fendi Zanders sebanyak mungkin. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi." Ku Xiaoying melihat posisi Zhou Muxue dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, yang ada hanyalah salah satu caranya adalah dengan bertanya langsung kepada Fendi Zanders tentang hal itu. Jadi Ku Xiaoying langsung berdiri dan keluar ruangan. Melihat Ku Xiaoying sepertinya akan pergi, Zhou Muxue buru-buru bertanya dengan lembut, "Xiaoying, apa yang kamu lakukan?" "Aku akan menanyakan sesuatu pada Fendi Zanders." Ku Xiaoying tidak menyembunyikan apapun, dan hanya menjawab dengan suara rendah. Saat ini, jika Ku Xiaoying tidak mengklarifikasi masalah ini, dia tidak akan merasa nyaman. Mereka akan kembali besok, dan mereka tidak tahu kapan mereka bisa bertemu Fendi Zanders, jadi Ku Xiaoying berencana untuk menyelesaikan masalah ini sekarang. Jernih. Zhou Muxue melihat punggung Ku Xiaoying, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Karena dia tidak mengerti mengapa Ku Xiaoying tiba-tiba begitu tertarik dengan urusan Fendi Zanders. Sebelumnya, sikap Ku Xiaoying terhadap Fendi Zanders tidak selalu dingin atau acuh tak acuh, tetapi hari ini Ku Xiaoying jelas tidak normal. Di sisi lain, di villa tempat tinggal Fendi Zanders dan Su Tian. Karena Du Yurou sudah meninggalkan resor, Gu Jun tidak melakukan apapun sendirian, jadi dia langsung pindah ke villa Fendi Zanders dan Su Tian. Saat ini, Fendi Zanders, Su Tian, dan Gu Jun sedang mengobrol sambil melawan tuan tanah, dan suasana hati Gu Jun tampaknya jauh lebih baik. Setelah Ku Xiaoying memasuki villa, dia kebetulan melihat Fendi Zanders duduk di sofa bermain poker, dan jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Karena saat ini, tidak peduli apakah itu Gu Jun, Su Tian, atau Fendi Zanders, mereka semua tampak seperti sutra gantung, dan ada kesenjangan besar antara identitas mereka yang ditebak Ku Xiaoying di dalam hati mereka. Tapi Ku Xiaoying tidak berniat pergi, karena dia lebih penasaran dengan Fendi Zanders sekarang. "Xiaoying, kamu di sini." Meskipun sikap Ku Xiaoying terhadap Fendi Zanders selalu acuh tak acuh, namun Fendi Zanders sangat antusias terhadap Ku Xiaoying. Tapi ini bukan karena Fendi Zanders memiliki kesan yang baik terhadap Ku Xiaoying. Fendi Zanders terutama untuk ibu Ku Xiaoying, Su Qing. Tidak peduli apapun, Su Qing memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat baik, dan selalu memperlakukan Fendi Zanders sebagai keponakannya sendiri, yang membuat Fendi Zanders sangat tersentuh. "Fendi Zanders, keluarlah bersamaku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Ketika Ku Xiaoying mengatakan ini, itu seperti perintah, dan nadanya sangat dingin. Setelah Su Tian dan Gu Jun mendengar kata-kata Ku Xiaoying, sedikit kebingungan muncul di mata mereka. Dan Fendi Zanders tidak bertanya lagi, dia bangkit dan mengikuti Ku Xiaoying keluar villa. Setelah Ku Xiaoying meninggalkan villa, dia secara acak menemukan bangku dan duduk.
Tapi Fendi Zanders berjalan ke seberang Ku Xiaoying dan duduk, lalu bertanya dengan lembut kepada Ku Xiaoying, "Xiaoying, ada apa denganmu?" "Fendi Zanders, siapa kamu?" Ku Xiaoying bertanya pada Fendi Zanders dengan suara dingin. "Siapa saya?" Ketika Fendi Zanders mendengar kata-kata Ku Xiaoying, sedikit kebingungan muncul di matanya. "Ya, siapa kamu?" Ku Xiaoying mengulangi dengan suara rendah. "Aku adalah aku bisa menjadi siapa lagi?" Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. "Fendi Zanders, ini sudah waktunya, jadi jangan bertindak bersamaku di sini. Orang tuamu meninggal ketika kamu masih sangat muda, dan kamu bertahan di sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama hanya dengan bekerja paruh waktu dan belajar. Aku lebih dari sekadar orang lain dalam hal ini. Kita semua tahu bahwa ibuku menyebutkan masalahmu kepadaku lebih dari sekali, dan aku merasa sangat kasihan padamu saat itu, tetapi sekarang kamu berbeda." Semakin banyak Ku Xiaoying berbicara, semakin dingin dia nadanya menjadi, dan matanya menjadi semakin marah. "Mengapa berbeda?" Fendi Zanders bertanya dengan ringan. "Gelang giok yang kamu berikan pada Musue bernilai puluhan juta, beritahu aku dari mana gelang giok itu berasal. Dan tadi malam saat kita makan malam, Zhao Yulong kagum padamu. Hari ini, dia mengganti villa untukmu, dan semua temanmu juga tinggal di villa itu. Apa yang terjadi? Dan kamu sama sekali tidak takut dengan provokasi Lin Zihua di Sucheng. Apa hubungan kamu dan Lin Min? Kenapa kamu kenal orang seperti Lin Min?" Ku Xiaoying menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada sangat bersemangat. Setelah Fendi Zanders mendengar pertanyaan-pertanyaan ini, ekspresi wajahnya sangat tenang, dan dia tidak terburu-buru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. "Fendi Zanders, kamu harus menjelaskan masalah ini kepadaku dengan jelas hari ini." Melihat Fendi Zanders terdiam, Ku Xiaoying berteriak dengan agresif. "Maaf, sepertinya saya tidak perlu menjelaskan hal ini sama sekali kepada Anda. Apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan?" Fendi Zanders menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Fendi Zanders, jika kamu tidak menjelaskan hal ini kepadaku hari ini, aku akan menelepon ibuku sekarang." Ku Xiaoying langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders, dan berteriak keras. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ku Xiaoying, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ku Xiaoying, dan kemudian berkata dengan ekspresi kosong, "Bahkan jika saya memberitahu Anda beberapa hal, Anda tidak akan mempercayainya. Apa manfaatnya bagi Anda jika Anda banyak bertanya? Apakah itu bagus? Kamu belum mengatakannya, bagaimana kamu tahu aku tidak akan mempercayainya?" Ku Xiaoying berteriak sedikit keras kepala.